kalian itu sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu kata Rasulullah SAW. Dan dalil selanjutnya, Nabi pernah melihat sahabat yang tidak menyempurnakan rukun sholat, yaitu tidak tumak nina dia. Tidak tumak nina, diajarin sama Nabi. Yang pertama kayak gini, kemudian seperti ini, kemudian ruku misalkan, kemudian baru i'tidal, kemudian baru sujud, kemudian baru duduk antara dua sujud. Itu Nabi menjelaskan dengan kata summa, yang menunjukkan summa itu artinya harus sesuai dengan urutannya. Maka dengan dua dalil ini, ulama menyimpulkan bahwasanya rukun yang terakhir dari rukun sholat harus sesuai dengan urutannya. Nggak boleh tidak sesuai dengan urutannya. Sebenarnya sedikit pembahasan tentang rukun sholat yang ke-14 ini ya, sesuai dengan urutannya. Begitu juga kalau kita ini ingin mengkodok sholat ataupun menjamak sholat harus sesuai dengan urutannya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktunya, urutannya juga telah ditentukan. Maksudnya apa? Dibahas juga sama ulama. Kalau kita mau jamak sholat, maka kita harus memulai sholat itu sesuai dengan urutannya. Misalkan kita nih belum sholat maghrib sama isya misalkan, nggak boleh dia mengerjakan isya dulu, nggak boleh. Walaupun saat itu sedang di waktu isya. Contoh seperti ini misalkan, mau jamak sholat dan kita milih mau jamak sholat maghrib sama sholat isya. Nah, ketika kita stop berhenti misalkan dari kendaraan kita misalkan, tahu-tahu ternyata di masjid itu yang kita singgahi itu sholat isya. Nah gimana? Masa kita sholat isya dulu? Nggak boleh. Sholat maghrib dulu. Harus sholat maghrib dulu, nggak boleh langsung sholat isya. Terus gimana sikap kita? Apakah kita sholat sendirian dulu, kemudian baru berjamaah dengan jamaah masjid tersebut? Jawabannya kita langsung gabung. Langsung gabung berjamaah, tapi kita beda niat. Beda niat, kita sholat maghrib, mereka sholat isya. Nggak masalah itu. Nggak masalah. Sahabat pernah mencontohkan, itu beda niat boleh. Mu'adz bin Jabal misalkan. Mu'adz bin Jabal sholat sunnah. Bayangin, Mu'adz bin Jabal sholat sunnah, dia jadi imam. Makmumnya sholat wajib. Itu beda niat itu. Jadi apalagi sama-sama sholat wajib. Sholat maghrib sama sholat isya. Maka harus sesuai dengan urutannya. Nggak boleh kita ini melangkahi urutannya, nggak boleh. Bisa dipahami sampai sini insya Allah ya? Bisa dipahami ya? Ya ulama ini memang berbeda pendapat. Kalau kita ini ingin mengkodok sholat atau mengkodok sholat ya, apakah harus sesuai dengan urutannya atau boleh kita ini tidak sesuai dengan urutan? Kita lebih mengutamakan sholat pada waktunya yang sudah ada gitu. Sholat isya misalkan sama sholat maghrib, kita belum sholat maghrib dan belum sholat isya, dan kita baru ingat belum sholat maghrib sama sholat isya ketika waktu isya. Ada ulama mengatakan wajib maghrib dulu baru isya. Ada ulama mengatakan boleh isya dulu, kemudian baru maghrib. Intinya ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut tentang urutan mengkodok itu. Apakah harus sesuai urutan atau tidak? Jumhur ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Ulama yang bermazhab Hanafiyah, yang mengikuti mazhabnya Abu Hanifah, yang mengikuti mazhabnya Imam Malik, yang mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, mereka mengatakan wajib harus sesuai dengan urutannya. Gitu. Beda sama ulama Syafi'iyah yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Mereka mengatakan mustahab, walaisa 'alal wujub. Hanya dianjurkan saja untuk sesuai urutan. Tidak diwajibkan harus sesuai urutan. Allahu a'lam, yang paling tepat, yang lebih condong saya ikuti, harus sesuai dengan urutan. Kenapa? Karena ada dalilnya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nasai dan disahihkan oleh Syekh Albani, dan beliau nilai hadisnya sahih li ghairihi
Nabi SAW mengatakan innal musyrikina syaghalun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an arba'i salawatin yaumal khandaq fa amara bilalan fa azana summa aqama fa shalla zuhra summa aqama fa shalla al-asra summa aqama fa shalla maghriba summa aqama fa shalla al-isya'a. Para kaum musyrikin itu kan mau perang sama Nabi, sama para sahabat, dan Nabi beserta para sahabat itu buat parit Khandaq, tahu ya perangnya ya. Ternyata ini sangat merepotkan bagi Nabi. Sampai-sampai Nabi dan para sahabat belum sholat zuhur, belum sholat asar, belum sholat maghrib, belum sholat isya. Belum. Karena mau gali parit tadi, mau nggak mau itu perang itu bentar lagi. Mereka nggak sempat untuk melakukan sesuatu yang lain gitu ya. Udah selesai waktu isya. Selesai waktu isya, Nabi memerintahkan Bilal untuk azan. Kemudian untuk iqomat. Kemudian baru sholat zuhur waktu isya. Nabi sholat zuhur. Kemudian diikomatkan lagi sama Bilal. Maka kemudian Nabi dan para sahabat mengerjakan sholat asar. Kemudian diikomatkan lagi mengerjakan sholat maghrib. Kemudian diikomatkan lagi mengerjakan sholat isya. Artinya ya praktek Nabi dan para sahabat, walaupun mereka sholat di waktu isya, tapi mereka sholatnya sesuai dengan urutannya. Ini menunjukkan Allah alam pendapat jumhur mayoritas ulama yang mengatakan wajib harus sholat itu sesuai dengan urutannya. Kalau kita mengkodok, Allah alam bishawab. Ini berkaitan dengan rukun sholat. Kita masuk pembahasan selanjutnya ya. Yaitu wajib-wajib sholat. Wajib-wajib sholat ya. Wajib-wajib sholat di sini ada 8 dalam kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mas'alatul khamisatu fi wajibatiha. Pembahasan yang kelima yaitu wajib-wajib sholat. Wa wajibatuha samaniyatun. Tabtulus sholatu bitarkiha amdan wa tasqutu sahwan wa jahlan wa yajibu li sahwi anha sujudu sahwi. Wajib-wajib sholat itu ada 8 kata penulis. Dan kalau orang meninggalkan salah satu wajib sholat ini dengan sengaja, maka sholatnya batal. Satu aja dia tinggalin karena dengan sengaja, batal sholatnya. Watasqutu sahwan wa jahlan. Namun kalau dia lupa, kalau dia nggak sadar, nggak tahu, oh ternyata ada wajib yang dia tinggalkan misalkan, maka dia diwajibkan untuk sujud sahwi. Ini beda wajib sama rukun ya. Kalau wajib kita nggak sengaja, maka kita cukup menggantinya dengan sujud sahwi. Beda sama rukun, beda. Dijelaskan di sini. Fal farqu bainaha wa bainal arkan anna man nasiya ruknan lam tasihha sholatuhu illa bil ityani biha. Amma man nasiya wajiban ajza'a anhu sujudu sahwi. Fal arkanu awkadu minal wajibati. Beda antara rukun sama wajib tuh beda. Kalau rukun kita lupa misalkan, rukun kan kita udah belajar kemarin misalkan ruku misalkan, ini rukun nih. Gak sengaja kita meninggalkan ruku misalkan. Sholatnya gak sah. Kecuali kalau dia ganti rukunya. Gak cukup sujud sahwi enggak. Dia lupa ruku misalkan di rakaat keempat gitu ya. Rakaat keempat dari sholat apa misalkan sholat zuhur katakanlah. Lupa dia. Itu rakaat keempat tuh nggak sah. Nggak sah. Rakaat keempat. Terus gimana? Jadi tambah batu rakaatnya. Karena nggak sah rakaatnya yang keempat tadi ya. Karena ada rukun yang dia tinggalkan. Gitu. Kemudian sujud sahwi kemudian. Beda kalau kita nih lupa untuk melakukan yang wajib. Beda nih kalau lupa melakukan yang wajib. Maka nggak harus diganti, nggak usah. Kayak rukun tadi kan mau nggak mau kalau dia nggak sengaja harus diganti tuh. Rukunya yang nggak sah diganti ya.
diganti dengan ruku yang lain. Kalau wajib nggak usah. Kalau wajib lupa mengerjakan satu aja yang wajib. Itu nggak sengaja misalkan, maka cukup dia lakukan sujud sahwi. Nggak masalah, cukup lakukan dia sujud sahwi, Allah alam. Berarti rukun ini lebih besar derajatnya dibandingkan dengan wajib. Mau nggak mau kalau nggak sengaja dia tinggalkan harus dia ulangi rukun yang dia tinggali tadi. Beda sama wajib, nggak sengaja nih ninggalin yang wajib, cukup diganti dengan sujud sahwi. Allah a'lam bishawab. Dan kita masuk yang pertama berkaitan dengan rukun. Ingat kitab yang kita bahas ini adalah kitab mazhabnya Hanbali ya, mazhab Hanbali. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan dengan masyarakat Indonesia mungkin ya. Yang pertama dijelaskan di sini jami'ut takbirati ghairu takbiratul ihram wa huwa ma yusamma bitakbiril intiqal. Nah ini seluruh takbir kecuali takbiratul ihram. Seluruh takbir, kita merukuk kan takbir tuh. Merukuk takbir, mau apa lagi misalkan mau sujud kan takbir kan gitu. Selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram ulama sepakat itu rukun. Takbiratul ihram. Tapi kalau kita ngucapin takbir ketika meruku, nah ini ulama beda pendapat ini, ulama ini. Kalau dalam mazhab buku ini, mazhab Hambali ya, mengatakan wajib sebenarnya. Dan takbir ini namanya takbir intikal. Takbir intikal. Ada takbiratul ihram, ada takbirul intikal. Apa tuh artinya intikal? Intikal itu artinya perpindahan. Nah, perpindahan. Kita misalkan sujud, berpindah ke duduk antara dua sujud, itu kan perpindahan. Maka kita mengucapkan takbir di situ. Nah, itulah namanya takbir perpindahan. Perpindahan antara rukun ke rukun yang lainnya. Itu. Ingat, kalau dijelaskan takbir, maksud takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Bukan mengangkat tangan, bukan ya, yang kita belum bahas ini. Takbir itu beda sama mengangkat tangan, beda. Takbir itu yang dimaksud takbir adalah ucapan takbiratul ihram. Ucapan takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar. Gak ada kaitannya dengan ngangkat tangan, gak ada. Itu hukumnya sunnah ngangkat tangan itu. Nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang ya masalah mengangkat tangan ya. Jadi jangan salah paham, takbir itu harus ngangkat tangan enggak. Takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Tinggal dilihat, dia ini takbir apa dia nih? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ketika mau masuk sholat. Atau takbir intikal. Takbir intikal itu artinya perpindahan antara gerakan satu ke gerakan yang lainnya. Kita jelaskan dulu ya tentang hukum takbir intikal di sini. Hukum takbir intikal. Apa pentingnya kita tahu tentang hukumnya ini? Ini masuk kemana nih hukumnya ini? Kalau wajib, kalau dia nggak sengaja ninggalin, mau nggak mau dia harus sujud sahwi. Tapi kalau dia masuk kategori sunnah, kita sengaja tinggalin itu nggak masalah. Ya. Intikal. Intikal. Iya. Yang pertama
Pendapatnya jumhur ulama yang bermazhab Hanafi, bermazhab Maliki, bermazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Dalilnya adalah hadisnya panjang, saya tulis maknanya aja ya. Hadis, Nabi mengajari sholat. Mengajari sahabat yang tidak tumak nina. Tata cara sholat. Dan tidak menyebutkan hadis ini sahih Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama. Ini pendapatnya ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Lajnah Daimah, MUI-nya Saudi. Enggak bawah, wajib salah saya. Yang kedua Hanbali. Wajib. Hanbali, Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, Lajnah Daimah mengatakan wajib takbir intikal. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dalilnya hadis kata Rasul alaihi salatu wasallam, la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigh wudu. Hatta yusbighal wudu. Wa yaqra'u minal Qur'an ma azina lahu. Summa yukabbiru wa yarka'. Summa yukabbiru wa yarka'. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadisnya sahih ya. Disahihkan Syekh Albani. Hadis kedua, Shallu kama ra'aitumuni usolli. Lupa sih hadis siapa nih? Sahih insyaallah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Yang ketiga, muwadzafatun Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi selalu takbir. Ya, ini. Ulama berbeda pendapat tentang hukum takbir intikal. Saya ulangi. Yang pertama, pendapat jumhur ulama. Ulama yang mengikut mazhab Abu Hanifah, yang mengikut mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka mengatakan takbir intikal hukumnya sunnah. Kalau kita milih pendapat ini, kita sengaja nggak takbir sholatmu. Diam-diaman aja gitu. Rukuk langsung, nggak ngucapin suara tuh. Sah ya. Karena kita mengatakan sunnah. Sengaja atau nggak sengaja? Sah. Dalilnya apa? Dalilnya panjang. Hadis Nabi. Nabi mengajari sahabat yang tidak tumak nina tentang tata cara sholat sesuai dengan urutannya. Nabi kan lihat ada sahabat nggak tumak nina. Tumak nina kan rukun sholat. Kata Nabi, irji fasoli fa innaka lam tusolli. Kau ulangi lagi sholat. Karena kau nggak sah sholatnya. Kau belum dianggap sholat. Sholat lagi. Beberapa kali sholat. Nabi, aku nggak bisa sholat yang lebih baik dari yang kayak tadi. Sholatku dari dulu kayak itu. Kemudian Nabi ajarin.
Idza qumta ila shalah fa asbigh wudu. Kalau kamu sholat, wudu dulu. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian apa? Baca Al-Fatihah, ruku. Nabi nggak nyebuti takbir intikal. Nggak nyebuti. Nabi nggak ngajari takbir intikal. Padahal kata ulama, itu kan penting sekali. Karena sahabat nggak tahu sahabat yang tadi. Tata cara sholat yang benar tuh. Ternyata di hadis itu Nabi nggak ngajarin takbir intikal. Kalau mau ruku, takbir dulu misalkan. Nggak diajarin sama Nabi. Kalau mau sujud, takbir dulu. Kalau mau duduk antara dua sujud, takbir dulu. Nggak diajarin sama Nabi. Makanya kata ulama sunnah kayak gitu. Kalau seandainya wajib, udah diajarin sama Nabi di hadis yang tadi. Karena orang itu sangat butuh penjelasan karena kata ulama yang mengatakan sunnah tadi ya. Yang kedua, ulama yang bermazhab Hanbali. Sekaligus seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, Lajnah Daimah dan yang lainnya yang mengatakan wajib berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi mengatakan la tatimu sholatu ahadikum hatta yusbighal wudu'ah. Panjang hadisnya, kemudian dipotong summa yukabbiru wa yarka'. Tidak sempurna salat sini ya. Tidak sempurna salat kalian jika tidak berwudu. Kemudian takbir dan ruku. Kalau hadis ini, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau yang ini ya, artinya ya. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Ulama mazhab Hambali mengatakan wajib sebenarnya takbir intikal itu. Mau ruku dia harus takbir dulu. Ucapin Allahu Akbar. Mau sujud, ucapin Allahu Akbar. Gak boleh dia tinggalin. Sengaja ninggalin, batal sholatnya. Kenapa? Wajib tadi kan. Kalau sengaja ninggalin wajib, batal. Atau nggak sengaja nih, nggak mengucapkan takbir. Tidak mengucapkan takbir intikal. Harus sujud sahwi. Nah, apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dari Abu Daud. Kata Rasulullah SAW, sholat kalian tuh nggak sempurna. Sholat salah seorang dari kalian nggak sempurna sampai kalian tuh berwudu. Panjang hadisnya, kemudian kalian baca Al-Fatihah, kemudian takbir dan ruku. Artinya Nabi ngajarin ini, takbir dulu baru kemudian ruku dan seterusnya. Paham sampai sini ya? Ternyata di hadis ini Nabi menyebutkan takbir intikal. Kalau mau ruku takbir dulu. Nah, di hadis ini beda. Dasar yang kedua, shollu kama ra'aitumuni usolli. Gitu. Sholatlah sebagaimana kalian lihat aku sholat. Nabi memerintahkan sahabat, kalian tuh sholatlah seperti aku. Bagaimana aku sholat, lihat, praktekan. Dan kata ulama, ternyata Nabi nggak pernah meninggalkan takbir intikal. Menunjukkan apa? Wajib itu. Nggak pernah ditinggalin sama Nabi. Gitu ya. Baik. Mana pendapat yang paling tepat? Kita bahas tuh dalil yang pertama. Dalil pertama itu mereka mengatakan kalau seandainya wajib, sahabat yang nggak tahu bahwasanya tumakninah rukun, kemudian diajarin Nabi tata cara sholat, pasti itu disebutkan takbir intikal. Ternyata Nabi tidak mengajarkan takbir intikal. Padahal saat itu sahabat tuh butuh penjelasan, mana sih yang wajib-wajib, gitu kan?
Dibantah. Kalau pendalilan kayak gitu, kata Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid, enggak kayak gitu. Hadis yang tadi, yang Nabi ngajarin sahabat yang enggak tahu maknina tadi, itu tambahan aja. Enggak semua rukun, enggak semua wajib. Cek. Enggak semua rukun, enggak semua wajib disebutkan dalam hadis itu. Yang Bukhari Muslim tadi enggak. Buktinya apa? Nabi enggak nyebut tasahud akhir. Enggak nyebut tasahud akhir. Ngajarin sahabat enggak tahu maknina tadi, enggak nyebut tasahud akhir. Enggak nyebut juga salam. Enggak nyebut salam Nabi. Hadis itu bukan mewakili semua rukun ada di situ, semua wajib ada di situ. Kata ulama Hambali ya. Kata Syekh Sholeh Al-Munajjid. Beliau lebih berpendapat kepada pendapat yang kedua ini wajib. Karena hadis dijadikan dalil jumhur ulama yang Nabi mengajarkan sahabat yang enggak tahu maknina, itu enggak semua rukun, enggak semua wajib disebut di hadis itu. Salah satunya contoh tasyahud akhir. Kalau mau di pendalilan kayak gitu, tasyahud akhir berarti nggak wajib, nggak rukun. Kalau mau di pendalilan kayak gitu, berarti salam nggak juga rukun, karena nggak disebut Nabi. Kan kalian mengakui salam tuh rukun kan? Kalau mau di pendalilan kalian kayak gitu, berarti salam nggak usah rukun juga sekalian, karena nggak disebut Nabi di hadis itu. Nah itu. Allah alam pendapat yang paling rajih. Pendapat yang saya lebih condong untuk ikuti, pendapat jumhur ulama yang mengatakan sunnah. Bagaimana seperti itu? Dijelaskan di sini sama ulama yang lain ya. Dalilnya banyak ternyata. Dalil yang disebut sama ulama itu bukan cuma ini ternyata. Ya, cek. Ternyata setelah ditelusuri ada dalil sahabat tuh ternyata tidak menganggap takbir intikal itu sebagai wajib. Ada dalil-dalil yang sahih yang mengatakan sahabat itu tidak menganggap, tidak berkeyakinan bahwasanya takbir intikal itu wajib dan itu tidak ditegur sama sahabat yang lain. Gitu ya. Dan kita kan katanya harus mengikuti pendapat atau pemahaman sahabat gitu ya. Taib. Ulama tadi yang mengatakan yang pendapat kedua, kita kembali ke pendapat kedua tadi yang mengatakan wajib karena Nabi itu sholatnya selalu apa? Selalu melakukan takbir intikal. Dijawab sama ulama lain, tidak semua yang Nabi terus lakukan itu wajib, enggak. Nabi itu misalkan habis baca Al-Fatihah, baca surat. Apakah baca surat itu wajib? Enggak, sunnah. Artinya tidak semua yang dirutinkan sama Nabi itu dihukumi wajib, enggak. Karena ada yang sunnah, kemudian dirutinkan, dilakukan oleh Nabi SAW. Ada sahabat, ada tabi'in yang menganggap takbir intikal itu bukan wajib. Seperti misalkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Imran bin Husain. Annahu shalla Aliin bil Basrah. Faqal zakkarna hadza ar-rajul. Salatan kunna nusalliha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara annahu kana yukabbiru kullaha rafa'a wa kullaha. Fadzakara annahu kana yukabbiru kullama rafa'a wa kullama wadu'a. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Nomor hadisnya 784, bisa dicek nanti. Dari sahabat Imran bin Husain. Imran bin Husain ini pernah sholat berjamaah sama Ali bin Abi Thalib di Basrah. Tempatnya di Basrah, Ali jadi imam. Habis sholat, Imran bin Husain ngomong kayak gini. Ini orang ini, Ali bin Abi Thalib ini, ngingatkan kita tata cara Nabi itu sholat. Ngingatkan kita kembali bagaimana Nabi itu sholat. Nabi itu kalau sholat, ya bertakbir, takbir intikal. Disebutkan di sini setiap mau turun
Setiap mau naik, Nabi bertakbir. Setiap mau turun, Nabi bertakbir. Artinya, kejadian itu dulu loh. Dulu tuh Nabi sering takbir intikal. Nah, saya pernah sholat sama Ali bin Abi Thalib, ternyata dia ini setiap mau pindah gerakan mengucapkan takbir intikal. Ngingatin kita dengan zaman Nabi dulu. Artinya dilupakan pada zaman Nabi meninggal dunia. Bisa dipahami pendalilannya kayak gini ya? Bisa ya? Ini Ali ini ngingatin kita tata cara sholat Nabi kayak dulu. Nabi itu kalau mau pindah gerakan mengucapkan takbir intikal. Artinya sekarang ini nggak dikerjakan. Sekarang nggak dikerjakan. Ini pemahaman sahabat. Sekarang nggak dikerjakan karena Ali jadi imam, Ali mempraktikkan seperti yang dulu Nabi lakukan. Nah gitu. Nabi ngucapin takbir, ketika perpindahan gerakan ternyata dicontoh juga sama Ali ketika sholat di Basra, ngingatin kita ini dengan sholatnya Nabi, gitu maksudnya. Paham ya sampai sini ya pendalilannya ya? Gitu. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian hadis juga, hadis riwayat Muslim dari Ikrimah. Ikrimah ini seorang tabi'in. Tabi'in. Muridnya Ibnu Abbas. Beliau mengatakan seperti ini. Sholaitu khalfa syai'in di Makkah. Fakabbaru isnatan wa ishrin takbiratan. Fakultu li ibni Abbas innahu ahmak. Fakal sakilatka umuk. Sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Muslim apa Bukhari, lupa saya nyatatnya ini. Baik. Begitu juga pemahaman seorang tabi'in yang mengatakan yang berpahaman takbir intikal itu enggak wajib. Ikrimah, seorang tabi'in yang sekaligus muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan, aku ini pernah nih di Mekah sholat diimami oleh seseorang gitu ya. Ternyata orang ini melakukan takbir sebanyak 22 kali takbir intikal. Banyak namanya kan takbir intikal. Komennya seperti ini kata Ikrimah, fakultu li Ibnu Abbas innahu ahmak. Aku baru kelihatan ternyata ada orang sholat banyak takbir. Setiap gerakan, perpindahan gerakan takbir. Mau ruku takbir, mau sujud takbir, duduk antara dua sujud takbir gitu kan. Ngomong dia sama Ibnu Abbas, heran aku ngelihatnya. Ada yang kayak gini, innahu ahmak, kayaknya bodoh nih orang ini, nah, kata gitu kan. Bahasa gitu ya, kayaknya kurang pandai nih orang ini mengerjakan sholat dengan memperbanyak takbir intikal. Ya takbir intikal sesuai dengan gerakannya ya, sesuai dengan tempatnya. Apa komennya Ibnu Abbas? Sakilat ka umuk, celakalah ibumu. Nah, ini maksudnya ini bukan doa keburukan, bukan. Kalimat yang heran dia tuh, heran. Kok nggak tahu kamu masalah takbir intikal? Kata Ibnu Abbas, sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam, itu sunnahnya Muhammad. Nabi Muhammad kan kunyahnya Abul Qasim. Itu tuh sunnahnya itu. Kok kau nggak tahu? Artinya tabi'in tuh nggak tahu. Nggak tahu kalau takbir intikal itu wajib misalkan. Kalau seandainya wajib dia nggak heran. Kok banyak sekali orang nih takbir intikal. Dia tidak meyakini takbir intikal itu adalah wajib. Makanya dia ngomong ke Ibnu Abbas, ke gurunya. Aku heran. Sholat tadi di Mekah imamnya banyak takbir. Mau rukuk takbir, mau sujud takbir itu katanya. Jangan-jangan kurang cerdas nih orangnya tuh. Dibantah sama Ibnu Abbas. Itu tuh ada sunnahnya dari Nabi. Gitu. Dan Ibnu Abbas nggak benerin. Kalau seandainya takbir intikal itu wajib, dikasih tahu sama Ibnu Abbas. Ini harus dilakukan. Karena hukumnya wajib. Ternyata Ibnu Abbas nggak ngajarin kayak gitu. Cuma heran aja. Kok nggak tahu kau ini sunnahnya Nabi. Bisa dipahami sampai sini Pak? Artinya yang dilakukan Ikrimah selama ini tidak mengerjakan takbir intikal karena dia heran. Sholat sama orang banyak mengucapkan takbir intikal. Allah alam, saya lebih condong ikut pendapat yang pertama karena
dipahami sama sahabat dan juga sama tabi'in bahwasanya hukumnya itu nggak wajib. Apalagi tadi Ibnu Abbas tadi nggak negur dia. Ngapa kamu selama ini nggak takbir intikal? Gitu kan? Ibnu Abbas hanya heran saja bahwasanya Ikrimah tuh nggak tahu ini sunnahnya Nabi. Kata Ibnu Abbas. Hadisnya sahih semuanya, Allah alam. Terserah nanti milih yang mana ya. Kalau saya lebih milih pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama, pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan sunnah. Taib. Namun terkadang bisa jadi wajib. Azan. Belum ya? Masya Allah. Namun terkadang bisa jadi wajib ini takbir intikal itu. Hukum asalnya tuh sunnah, hukum asalnya. Tapi kata ulama, wasawab annaha mustahabbah fil fardi wa nafli illa fi halatin wahidah. Fi halatil imam idza kana al ma'mum la ya'lamu intiqalahu illa bitakbir fa inna ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Kata ulama, menurut pendapat yang paling tepat, takbir intikal itu hukumnya dianjurkan, sunnah hukumnya untuk sholat wajib maupun sholat sunnah, kecuali satu kondisi. Satu kondisi ini hukumnya wajib. Apa itu? Kata ulama, kalau imam yang berjamaah dengan makmumnya tuh nggak tahu perpindahan gerakan imam kecuali dengan takbir, maka hukumnya jadi wajib. Kan orang belakangnya nggak tahu nih, ini udah rukuk belum? Udah i'tidal belum? Udah sujud belum? Nah kalau seandainya makmum itu tahunya perpindahan gerakan imam itu hanya dengan takbir intikal, maka hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Bukan karena hukum asalnya, bukan, karena kasusnya dijadikan wajib. Karena kasusnya makmum hanya tahu perpindahan gerakan hanya dengan mendengarkan takbir intikal imam. Kalau nggak takbir intikal imam, nggak tahu udah sujud. Lamunan imam ini, tahu-tahu sudah sujud. Nah, nggak tahu kan? Allah alim bisawab. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi al-'adl. Merubah hadhihi al-'adl wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan wa sallallahu al-fatih wa ba'asmakum wa mahmudan wa anta. Ya, ada macam-macam takbir dan hukumnya, macam-macam takbirnya. Yang pertama, takbir intikal. Di sini kita tulis takbir intikal, baru kita bahas tadi jumhur ulama, ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah mengatakan sunnah. Ulama Hanbali mengatakan wajib. Ini takbir intikal. Oh, takbir satu lagi. Yang kedua, takbir sholat jenazah. Ingat ya, kita nggak bahas ngangkat tangan ya. Sholat jenazah tuh boleh ngangkat tangan, boleh nggak? Ada dalilnya semuanya. Takbir sholat jenazah itu rukun. Rukun itu. Takbir itu ucapan Allahu Akbar. Terserah nanti kalau mau sholat jenazah tuh mau ngangkat tangan nggak? Allahu Akbar. Takbir pertama kan. Allahu Akbar yang kedua, Allahu Akbar yang ketiga, Allahu Akbar keempat, boleh. Atau mau ngangkat tangan, Allahu Akbar, misal. Allahu Akbar bisa. Ini hukumnya rukun. Hukumnya rukun artinya bisa nggak sah kalau nggak diucapin. Ingat kata ulama, ngucapin zikir ketika sholat, zikir salawat ya, itu harus disebut. Nggak boleh dalam hati. Dalam hati itu bukan nyebut namanya tuh. Baca takbir Allahu Akbar itu harus nyebut itu. Nah, rukun. Yang ketiga takbir tambahan di sholat id. Kita kan 7 kali kan di rakaat pertama kan takbiratul ihram kan Allahu Akbar. Kemudian ditambah lagi kan Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar sampai 7 kali itu tambahan itu. Itu hukumnya sunnah. Imamnya sengaja ninggalin apa takbir zawaid tadi, takbir tambahan itu nggak masalah karena hukumnya sunnah. Begitu juga sholat apa tuh? Istisqa. Gitu ya. Benar, istisqa saya tulis ini.
Begitu juga sholat id, nanti lagi ada masuk ya, sholat id ya sudah. Sholat khusuf atau kusuf, sholat gerhana. Sholat gerhana itu kan modenya macam-macam tuh. Yang paling minimalis itu sama seperti sholat subuh, itu minimalis itu, paling minimal. Mau lebih maksimalnya lagi, rukuknya itu berapa total 4 kali jadi ya. Di rakaat pertama dia melakukan 2 kali ruku, i'tidal 2 kali. Nah ruku yang kedua tuh hukumnya sunnah, takbirnya juga sunnah. Kan rakaat pertama kan kita kan sholat gerhana tuh, sholat gerhana udah baca nih, udah baca. Ruku udah kan. Kemudian kan berdiri lagi kan, baca dia. Yang kedua, ruku kedua atau takbirnya juga itu hukumnya sunnah. Artinya ingat ya, kalau telat nih nanti masbuk, imam sudah di ruku kedua dalam rakaat pertama, itu nggak dapat rakaatnya itu. Yang dianggap dapat ruku yang pertama. Ruku yang rukun tadi, bukan ruku yang sunnah, bukan. Begitu juga rakaat kedua, gitu ya. Apalagi tadi. Nah itu. Kemudian takbir ruku ketika masbuk dan mendapati imam ruku, itu hukumnya sunnah. Artinya cukup takbiratul ihram. Ini penjelasan Syekh Utsaimin. Kalau kita masbuk nih, imam sudah ruku, kita cukup takbiratul ihram enggak masalah. Cukup sekali, itu kata Syekh Utsaimin. Mepet waktunya ini ya. Nanti insyaallah kita jelaskan lagi nanti insyaallah ya. Iya. Yang kelima takbiratul ihram, rukun. Mau enggak mau harus dikerjakan. Mau dia ruku sampai selesai, sampai salam, ternyata lupanya cuma satu, dianggap belum sholat. Kenapa seperti itu? Karena pembuka sholat adalah takbiratul ihram kata Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau belum dia lakukan takbiratul ihram, belum masuk sholat. Begitu aja kan logikanya kan. Pembukanya kan takbiratul ihram. Dia lupanya takbiratul ihram. Pas masbuk takbir ruku dia misalkan. Itu belum dianggap sholat itu. Mau dia sholat 4 rakaat, 3 rakaat terserah. Pokoknya belum dianggap sholat. Nanti insya Allah kita jelaskan lagi insya Allah ya. Waktunya mepet, nggak leluasa saya jelasin. Kita kembali ke nomor 2. Kita singgung sedikit. Sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan rukun tadi. Nah gimana kalau salah gimana? Kalau nggak sengaja tidak mengucapkan takbir. Kan bisa jadi kan orang tuh sholat jenazah tapi nggak mengucapkan takbir. Berarti ada rukun yang tidak dia lakukan ketika sholat jenazah. Apakah sujud sahwi? Gimana sujud? Sujud sahwi enggak itu? Jawabannya enggak. Ulama sepakat enggak ada sujud sahwi di sholat jenazah, enggak ada. Enggak ada sujud sahwi. Ibnu Munzir mengatakan dalam kitabnya Al-Ijma' itu ya. Enggak ada sama sekali sujud sahwi. Walaupun dia salah. Nah masalahnya kalau salah gimana ini nyelesaikannya? Kalau dia salah nggak sengaja ya, bukan salah sengaja. Kalau salah sengaja nggak sah sholatnya. Lupa misalkan, lupa mengucapkan takbir, lupa membaca Al-Fatihah itu kan rukun. Lupa mengucapkan sholawat itu kan rukun. Kalau dia sholat sendirian, batal. Kecuali kalau dia jadi makmum, ditanggung sama imam. Ada 2 caranya. Cara yang pertama dia ulangi sholatnya. Sholat jenazah seperti yang dilakukan Anas bin Malik. Di dalam kitab Mughni dijelaskan sini, qad kabara Anasun salasan nasiyan fa'ada. Anas bin Malik pernah sholat jenazah. Ternyata sholatnya itu dengan 3 kali takbir kurang 1. Minimal itu minimal 4 minimal. Dia lupa, maka dia mengulangi sholat. Mengulangi sholatnya, boleh kayak gini. Kalau kita melakukan kesalahan ya di dalam sholat jenazah, boleh. Atau misalkan meninggalkan 1 kali takbir, di takbir keempat kita nggak ngomong Allahu Akbar. Ngelamun misalkan, ngelamun, nggak ngomong takbir, cuma ngangkat tangan aja, nggak ngomong Allahu Akbar. Berarti ada rukun nggak dia penuhi. Maka tambah lagi 1. Habis salamnya imam. Karena
Kalau dia berjamaah santai, kalau berjamaah ditanggung sama imam kan. Masalahnya kalau dia sholat sendirian, sholat jenazah atau jadi imam. Dia melakukan lupa misalkan, tidak mengucapkan takbir, di takbir yang keempat tidak mengucapkan Allahu Akbar. Solusinya bisa dengan mengulangi sholatnya atau bisa menambahkan takbir selanjutnya. Berapa kali dia lupa? Sekali misalkan, berarti tambah sekali. Gitu ya, Allah alim bisawab. Dah jadilah dulu ya. Soalnya kita lanjut lagi insyaallah. Semoga bisa dipahami. Nanti insya Allah kita nih mungkin pekan depan mungkin ya. Takbir intikal itu kapan dimulai? Apakah kadang kan mode orang itu macam-macam kan? Kadang lah rukuk baru nyebut takbir. Nah, kadang lah di awal masih tegak lah nyebut Allahu Akbar. Nah, macam-macam modenya kan. Insya Allah pekan depan insya Allah. Ada lagi modenya makmum ini mungkin karena imam terlalu panjang takbirnya. Allahu Akbar panjang kan? Makmumnya mode minimalis. Singkat, Allahu Akbar, duluan dia selesai takbir dibanding imam. Nah itu ada yang salah pembahasan pada pertemuan yang akan datang, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita buka sesi tanya jawab setelah sholat isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dirapatkan safnya. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يدي من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله.
background. Asing Pak. Emang ngambil? Bisa pakai itu Pak. Cek tes. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin 'alaik. Ikhwati fillah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Ya, mana? Ini Pak ya? Oke, ya. Oh, mana? Siapa duluan? Nah. Aja lalu Bapak lah, mana? Nah, ya. Ya, mana? Yes. Ah. Hmm. Ya. 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 Ya, bagus pertanyaannya tadi berkaitan dengan perang Khandaq tadi ya, yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum menjamak sholat zuhur, asar, maghrib dan isya langsung. Nah, jangan dicontoh tapi jangan. Langsung gitu kan di waktu sholat isya. Apakah ini bisa dijadikan dalil untuk kita ini melakukan seperti itu, misalkan contoh kasusnya kita lagi safar kita nih, lagi safar yang melakukan perjalanan dalam waktu yang lama, katakanlah jam 11 siang berangkat, berhentinya isya, nah misalkan gitu Pak ya, apakah boleh kita di waktu isya seperti yang dilakukan oleh Nabi tadi dan para sahabat?
Ya, cek. Sini biar Pak ya. Ya, sini biar. Ya. Ya, apakah boleh kita ini mengerjakan seperti yang dikerjakan Nabi dan para sahabatnya, menjamak sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya dalam satu waktu, yaitu di waktu isya? Jawabannya dibolehkan kalau kondisinya sama. Dibolehkan kalau kondisinya sama. Jangan perang, Pak. Di ya, dibolehkan kalau kondisinya sama. Misal perang, misalkan perang ya. Kalau perang enggak, kalau perang, mohon maaf enggak. Kalau perang sekarang dulu, kenapa Nabi menjamak 4 sholat tadi? Karena belum disyariatkan sholat khauf. Sholat khauf ya. Setelah adanya sholat khauf, Nabi enggak menjamak lagi. Waktu sholat, ya sholat. Waktu sholat 2 rakaat tapi kan. Itu. Nah, bagaimana kondisinya seperti itu? Kalau tadi kondisinya seperti tadi, dilihat apakah itu sangat genting atau tidak. Kalau tidak situasi yang sangat mencekam, situasi yang sangat penting sekali nggak boleh. Nggak boleh kayak tadi Pak, kalau situasinya tidak memerlukan. Kecuali kalau situasinya sangat memerlukan seperti itu, dibolehkan. Contoh dokter, contoh mau operasi, nah itu kan. Operasi itu kan kadang-kadang macam-macam kan, ada 5 jam, ada 6 jam, ada orang kecelakaan. Masuk ke UGD jam 3 sore Pak ya. Selesai isya, selesai. Berarti kan dia belum sholat asar, belum sholat maghrib, belum sholat isya. Gimana? Jamak kan pasangannya 2 cuma. Zuhur pasangannya asar, maghrib pasangannya isya. Apa dia izin dulu ya azan, mati-matilah kamu. Tidak juga sama itu, tidak boleh sama itu. Tetap dia harus lanjutkan operasinya itu. Tetap dia harus lanjutkan operasinya, walaupun mulainya jam 3 sore sampai isya. Berarti ada 3 sholat yang dia tinggalkan. Ini situasi sangat membahayakan, mencekam, berkaitan dengan nyawa. Boleh kayak gitu, nggak masalah. Atau misalkan dia pemadam kebakaran misalkan. Dia jam 3 tadi kan sampai isya, boleh nggak masalah dia. Untuk menunda 3 sholat tadi, kalau situasinya sangat mencekam. Ya Nabi tadi, dengan para sahabat, situasi sangat mencekam. Musuh tuh udah mulai mendekat. Kalau ini nggak selesai, udah. Ancamannya kota itu yang jadi ini kan, jadi ancamannya. Adapun kalau kasusnya tadi, sepertinya itu tidak mencekam Mbak ya, tidak genting kan, tidak genting tadi kan. Jangan juga tayamum, jangan. Nah kalau kasusnya tadi, saya nilai itu tidak mencekam, tidak genting tadi kan. Safar dari jam 11 siang sampai jam ya jam 20 misalkan gitu kan, sampai isya. Bagaimana solusinya? Dia harus sholat. Kalau seandainya dia tahu nih kereta otomatis nggak berhenti nih, misalkan gitu ya, dia sholat di situ, sholat di kendaraan. Boleh menjamak, boleh. Atau mengqashar, sekaligus jamak qashar boleh. Kalau sudah keluar kota, boleh dia jamak qashar. Gitu. Berarti dia jamak zuhur dan asar kalau sudah waktunya. Kemudian nanti pas waktu isya, sebaiknya dia jamaknya pas waktu isya, karena lebih sempurna sholatnya. Dengan berdiri dan yang semisalnya. Jadi kalau tadi kondisinya itu tidak mencekam, tidak membahayakan, tidak genting, maka dia dibolehkan untuk sholat di kendaraan. Kalau sudah dikasih tahu sama sopirnya, sama yang bawa kendaraan, kita nggak bakal berhenti nih. Kita nggak bakal berhenti. Kadang kan sopir bis kayak gitu kan, kadang-kadangnya ngejar nih, dimarahin sama bos kalau ini kan lambat kan. Jadi tidak berhenti gitu. Ya sudah, sholat di atas kendaraan. Apakah boleh tayamum? Belum tentu. Kata Allah Ta'ala, fa'ilam tajidu ma'an ukamakal, kalau kalian nggak ada air baru boleh tayamum. Di dalam bis, di dalam pesawat belum tentu langsung tayamum, belum. Kita ada bawa air mineral 1 liter itu wajib dipakai. Wajib itu dipakai. Nggak boleh kita langsung tayamum. Kaedahnya, rumusnya boleh tayamum itu kalau nggak ada air di situ. Atau membahayakan kita ini menggunakan air. Maka boleh tayamum. Membahayakan apa? Kita sakit di kulit. Kata dokter jangan kena air dulu. Atau persediaan air cuma itu. Kalau kita gunakan untuk air wudhu, bisa membahayakan keselamatan. Safar di padang pasir misalkan Pak ya, nggak ada air kan. Kalau sekarang banyak yang jualan. Allah alam bisawab. Ya silakan jika ada pertanyaan lagi ya silakan. Cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini pengalaman Ana Ustaz ya, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Ana safar Ustaz, jadi Ana jadi makmum. Nah, imamnya ini dari awal sampai akhir sholat tidak takbir Ustaz. Allahu Akbar itu Ustaz. Yang Ana tanyakan tuh sah tidak sholatnya Ustaz? Kalau sama Ana makmumnya itu mana Ustaz? Sholatnya sah juga tidak Ustaz? Itu Ustaz. Ya, kalau imamnya takbirnya nggak sempurna gitu ya, cuma mengucapkan Allah saja. Ya kembali kita mau mengikuti pendapat yang mana? Takbir intikal kan? Kalau kita lebih condong mengikuti pendapat mazhab Hambali, takbir itu wajib. Kalau dia nggak sempurna atau tidak mengucapkan takbir itu kan Allahu Akbar. Kan? Kalau dia mengucapkan Allah saja, itu bukan takbir namanya. Gimana kita ngikutin pendapat mazhab Hambali yang mengatakan wajib? Jangan diikuti. Jangan diikuti. Gitu kan? Kecuali kalau kita ngikuti pendapat jumhur tadi yang mengatakan sunnah, nggak masalah udah. Dia nggak mengucapkan itu nggak masalah, karena hukumnya sunnah. Kembali ke kita, mau ngikuti pendapat yang mana? Apakah lebih condong ke wajib atau sunnah? Kalau kita lebih condong ke wajib, sudah kita nggak mau berjamaah sama dia, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Atau kita lebih ngikuti pendapat sunnah, itu nggak masalah. Yang jadi masalah, kalau beda mazhab, yang jadi masalah, anak ini melo ngikuti pendapat jumhur misalkan, sunnah hukumnya. Makanya nggak ngucapin misalkan, gitu kan. Antum milih yang Hanbali misalkan yang wajib, ya udah ikutin aja nggak masalah, ikutin imam. Sah tetap. Sah. Yang jadi acuan itu imam. Imam berkeyakinan ini sunnah misalkan. Antum berkeyakinan wajib, sudah nggak apa-apa. Yang jadi acuan itu yang dipahami sama imam. Allah alam bisawab. Itu ya, salah ya. Itu ya, jadi sekali lagi kalau kita ini beda pendapat dalam masalah fikih kan banyak beda pendapat. Terutama masalah sholat misalkan. Antum berpendapat wajib, imam berpendapat sunnah misalkan. Apa contohnya? Sujud sahwi contohnya. Sujud sahwi itu beda pendapat ulama. Kalau antum milih pendapat wajib, imam milih pendapat sunnah, jangan dipaksa, udah biarin aja nggak masalah. Dia ngomong sunnah juga nggak masalah, ya sudah biarin aja. Karena yang jadi acuan itu yang dipahami sama imam, bukan yang dipahami sama makmum. Kecuali kalau perbedaan pendapat itu nggak bisa diterima. Kalau yang kayak tadi itu bisa diterima itu, masing-masing punya dalil. Gitu ya, Allah alam bisawab. Ada lagi pertanyaan? Silakan, jika masih ada. Ya silakan. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Wafiqullah ya. Misalkan kita safar Ustaz ya. Iya. Jadi malam pas pulang sampai rumah capean kan, guling-guling bentar, itu belum sholat isya. Pas guling bentar ketiduran. Jadi pas subuh bangun, teringat baru Ustaz, jadi mana Ustaz? Sholat isya tadi. Oh sholat isya tadi, baru pulang dari safar, sudah nyampe ke rumah gitu ya. Tiduran. Karena kecapean, ya ketiduran, sholat isyanya ketinggalan gitu kan. Bangun subuh, iya. Maka bagaimana sholat isya tadi gitu maksudnya? Iya, tetap dia harus mengerjakan sholat isya dulu. Baru kemudian sholat subuh. Karena tadi kita bahas tadi kan, berdasarkan contoh yang Nabi lakukan tadi, beliau melakukan sesuai dengan urutan, zuhur dulu, asar dulu, walaupun waktu itu di sholat isya. Nah begitu juga kita, kalau seandainya lupa, maka sholat isya dulu, kemudian baru subuh, itu ya. Allah alam bisawab. Ya. Ada ini, ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tad anane anyo sering tahir awal lewat langsung selawat. Tasawuf awal lewat langsung selawat. Iyo. Bacaannya, bacaan tasawuf awal ya. Iya lewat. Ya. Mana Tad? Berjamaah tuh enggak Pak? Jemaah ya. Berjamaah? Sudah berjamaah. Imam yang nanggung. Hati-hati ya, yang jadi imam nanggung ini Pak. Nanggung Pak Solihin ya.
Jadi santai aja Pak itu masalah itu. Kalau berjamaah sudah ditanggung sama imam. Kalau dewean Kalau dewean nah nanti insya Allah kita bahas ya. Kita bahas sebelum ini, tasawuf awal ini. Belum ya nanti insya Allah di episode selanjutnya insya Allah. Ya itu. Allah alam bisawab. Ada lagi pertanyaan silakan. Ya silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, bagaimana status kita kalau lagi sholat berjamaah itu kita kondisinya tidak ridho dengan imam atau lebih cenderung kesal atau misalkan kita melihat ada beberapa kekurangan dari imam itu yang susah kita tolerir. Apakah status kita sebagai makmum itu batal secara otomatis atau tetap bisa terus jalan? Ya itu pertanyaannya. Jadi pertanyaan saya begini, kita ada kala tuh ketemu di suatu tempat ketemu imam dengan banyak beberapa kekurangan. Sehingga sebagai makmum itu kadangkala mengalami kesal di pertengahan sholat. Apakah status dia sebagai makmum dalam sholat berjamaah itu batal ataukah tetap bisa diteruskan sampai ke salam? Ya. Seperti itu kira-kira Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika ada kondisi makmumnya ini sebel sama imam ya, gitu ya. Makmumnya nggak ridho, berarti terpaksa ada sholat berjamaah. Nah, makmumnya nggak ridho berjamaah sama imam tersebut karena beberapa alasan. Apakah dengan tidak ridhonya makmum tadi yang agak dongkol berjamaah sama imam tadi itu membatalkan sholat atau tidak, gitu ya? Jawabnya tidak. Tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat, salah satu yang bisa membatalkan sholat itu adalah niat. Kecuali kalau dia dongkol, imamnya ini gini kan ada masalah apa kan, nggak jadilah berjamaah sama dia. Dia niatkan untuk batal berjamaah sama imam tadi, berarti keluar dia berjamaah. Tapi kalau dia masih dongkol, masih dia niatkan, sudah sampai selesai, ringanan sama imam ini, misalkan kan. Itu masih tetap dianggap berjamaah, karena tidak ada niat pengen keluar dari berjamaah. Jadi sifat dongkol atau rasa dongkol itu bukan jadi acuan. Ini bisa batal atau tidak salat berjamaahnya. Yang jadi acuan dengan keyakinan itu yang ada di hati, dongkol kan di hati. Itu niat. Bukan perasaan takjub, bukan perasaan sebel, bukan, tapi niat. Kalau dia niatkan untuk keluar dari berjamaah, sudah dia keluar. Allah alam bisawab. Jadi dalam syariat Islam memang dibolehkan kita ini tidak mau berjamaah sama imam. Boleh. Ada hadisnya lupa saya redaksinya itu ya. Tapi dijelaskan sama ulama, boleh kita tidak mau berjamaah sama imam tersebut dengan alasan secara agama. Oh misalkan dia ini pelaku apa, misalkan dia ini kan pendukung LGBT, pas Piala Dunia dia langsung menyerukan LGBT, nggak mau berjamaah sama dia misalkan. Misalkan gitu nggak masalah, misalkan gitu. Nggak masalah. Oh dia ini buat apa misalkan, menghina Nabi misalkan, kiai tapi menghina Nabi, saya nggak mau berjamaah sama dia, nggak masalah itu. Kita boleh, hak kita untuk tidak berjamaah sama dia selama alasannya ini dibenarkan sama syariat. Oh ini imamnya ini misalnya Al-Fatihahnya merusak makna, boleh. Saya lupa redaksi hadisnya. Yang nggak boleh itu kalau sebel, tadi kan sebel tapi landasannya agama kan. Nggak suka namun landasannya agama dengan imam tadi kan, boleh dia. Atau misalkan kita berjamaah kepanjangan imamnya itu, kepanjangan imamnya itu ya. Sholat pertama Al-Baqarah misalkan, Al-Baqarah ini. Mentang-mentang baru hafal juz 30 juz. Dilantaknya juz pertama Al-Baqarah misalkan. Boleh nggak kita ini keluar? Boleh kalau kita merasa berat. Pernah sahabat dulu Mu'adz bin Jabal bacanya panjang. Sahabat yang jadi makmum banyak adu gawe kan. Nah, tidak ditegur sama Nabi. Tidak tegur, tidak. Yang sahabat tadi yang keluar tadi kan, karena sesuai, memberatkan. Namun kalau alasannya itu bukan berdasarkan agama, nggak boleh gitu. Imamnya kurang ganteng misalkan, nggak boleh. Imamnya ini sebel anak sama dia, ngutang, nggak galak ngutangi. Nah misalkan itu kan, pelit tuh, nggak galak ngutangi, nggak boleh gitu.
Itu bukan berdasarkan alasan agama, Allah alam bisawab. Gitu ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Habis? Habis Pak ya? Ya cukup, saya rasa cukup. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.